Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Teman-teman sekalian yang Mister banggakan, alhamdulillah kita bisa berjumpa di materi penyampaian tentang ujian praktik sholat jenazah, terkhusus untuk kelas 9 Khadijah, untuk kelas 9 Anas dan 9 Usamah. Insya Allah kalian di ujian praktik akan mempraktikkan yaitu sholat jenazah. Teman-teman sekalian, udah ada yang pernah ikut belum sholat jenazah? Bukan pasti ya, kemungkinan besar kayaknya masih belum tahu tentang tata cara sholat jenazah. Oleh karena itu ini materi yang cukup penting agar kita ketahui bersama tata cara sholat jenazah, agar nanti teman-teman sekalian ketika mungkin orang-orang terdekat kita ada yang meninggal dunia mendahului kita bisa setidaknya menyolatkannya. Ya teman-teman sekalian, Mister pernah bercerita atau ngobrol dengan seseorang. Ya, beliau mengatakan bahwa sedih ketika ibunya meninggal, mungkin dia tidak bisa menyolatkan atau tidak bisa menguburkan. Ya, orang-orang menguburkan jenazah ibunya itu dengan tertawa, terbahak-bahak. Ya, tidak ada khidmat di situ, tidak ada khusyuknya. Seakan-akan tidak menghargai ibunya yang meninggal dunia. Sedih, gak bisa nguburin, gak bisa tahu cara menguburkan, nggak tahu seperti apa. Sedih teman-teman sekalian. Ya, oleh karena itu ini praktik ya sholat jenazah ini cukup penting agar kalian nanti mungkin ketika dewasa bisa mempraktikkan ini, mengajarkan kepada yang lain. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, sebelumnya Mister akan menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim terhadap jenazah atau mayit. Kewajibannya apa sih? Ya, kewajibannya itu 4 teman-teman sekalian. Yang pertama, memandikan. Dia memandikan jenazah tersebut. Yang kedua, setelah dimandikan maka dikafani. Yang ketiga, setelah dikafani menyolatkan. Nah, ini bahasan kita di sini, menyolatkan. Dan yang terakhir adalah menguburkan. Teman-teman, ini 4 hal ini ya, kita mungkin tidak bisa semuanya. Oleh karena itu setidaknya kita harus tahu dan bisa menyolatkan, ya, bisa tata cara menyolatkan jenazah. Agar apa? Agar kita nanti tidak rugi. Ketika mungkin ada orang-orang terdekat yang mendahului kita meninggal dunia, kita bisa menyolatkan. Kita tidak bingung mana ustadznya, kita yang menyolatkan. Ya, baik perempuan ataupun laki-laki. Kalau perempuan, setidaknya dia bisa menyolatkan ya orang-orang terdekatnya. Seperti itu harapannya teman-teman sekalian. Oke. Selanjutnya, hukum sholat jenazah itu teman-teman sekalian fardu kifayah. Apa sih fardu kifayah? Fardu kifayah adalah ketika ada yang mengerjakan maka lepas tanggung jawab yang lain. Misalkan sudah ada yang menyolatkan maka kita tidak berdosa. Ya, sudah ada yang memandikan maka kita tidak berdosa. Akan tetapi teman-teman sekalian, ya, yang diharapkan yang menyolatkan itu kita ikut di dalam orang yang menyolatkan, karena orang yang menyolatkan dapat pahala, sedangkan orang yang terlepas dari beban kewajiban ya itu tidak dapat pahala, cuma tertutupi saja, dia tidak berdosa karena sudah ada yang mengerjakan. Jangan jadi orang yang penting saya nggak berdosa gitu, jangan, yang penting saya dapat pahala gitu loh. Jadi fardu kifayah itu adalah kalau sudah ada yang mengerjakan maka yang lain sudah tercukupi, ya, tidak berdosa. Teman-teman sekalian, kita akan masuk ke tata cara sholat jenazah ini secara praktis saja, ya. Yang pertama, sholat jenazah itu tanpa ruku dan sujud. Jadi dalam sholat jenazah tidak ada ruku dan tidak ada sujud, ya. Jadi kalau ada ruku dan sujudnya itu salah. Yang kedua, dilakukan dengan 4 takbir. Ya, takbir pertama Allahu Akbar, takbir kedua Allahu Akbar, takbir ketiga Allahu Akbar, takbir keempat Allahu Akbar. Apakah cuma takbir doang, Mister? Allahu Akbar begitu? Bukan, ada bacaannya. Oleh karena itu bacaannya dihafal, ya, bacaannya dihafal. Insyaallah mudah ya. Tinggal kita berazam, tinggal kita berusaha. Insyaallah kalau kita berusaha untuk menghafalkan, maka Allah akan memudahkan.
Ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Artinya kita berusaha. Oke, teman-teman sekalian, kita akan bahas. Takbirnya ada 4 ya, teman-teman sekalian. Takbir yang pertama, setelah takbir yang pertama, maka kita membaca suratul Fatihah. Ya. Setelah surat Al-Fatihah, kita takbir yang kedua. Takbir yang kedua yaitu membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya, atau baca sholawat yang paling lengkap yaitu sholawat Ibrahimiyah. Nanti kita akan bahas. Yang ketiga, takbir yang ketiga itu mendoakan si mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu dan sebagainya. Dan takbir yang keempat yaitu membaca doa untuk mayit dan terakhir ditutup dengan salam. Jadi intinya sholat jenazah itu adalah doa untuk si mayit. Doa untuk si mayit. Oke, teman-teman sekalian. Jadi urutannya seperti itu. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga doa untuk si mayit, takbir keempat yaitu membaca doa untuk si mayit dan orang yang menyolatkan, serta selanjutnya salam. Oke, kita akan bahas. Yang pertama, takbir yang pertama. Jadi ketika kita mau sholat jenazah, ya, misalkan kita jadi makmum, kita takbir pertama, ya ikuti aja imam. Takbir pertama misalkan Allahu Akbar, tentu kita sudah berniat dalam hati, niatnya di dalam hati. Takbir pertama Allahu Akbar, baca surat Al-Fatihah. Aslinya membacanya pelan-pelan, tapi Mister akan kencangkan agar kalian paham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai waladdallin, amin. Takbir yang kedua Allahu Akbar, baca sholawat. Sebenarnya sholawat Allahumma sholli ala Muhammad pun cukup, cuma yang paling bagus adalah sholawat Ibrahimiyah. Contohnya sholawat ini yang kita baca ketika tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, baca salawatnya sampai lengkap, itu yang paling bagus. Misalkan kita bacanya Allahumma sholli ala Muhammad pun boleh. Sebaiknya tidak pakai Sayyidina, teman-teman, karena tidak dicontohkan oleh Nabi. Misalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu tidak ada contohnya. Yang sahih, yang benar adalah Allahumma sholli ala Muhammad tanpa Sayyidina. Kalau mau dibaca, baca yang lengkap seperti ini, atau baca yang tadi yang pendek, Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya takbir lagi yang ketiga, Allahu Akbar. Nah, setelah takbir yang ketiga baca doa. Ini doanya agak panjang, ya, ini yang paling bagus. Kita yang paling bagus. Jadi kalau hafal doa ini yang paling panjang ini, maka kalian nilainya bagus. Nilai ininya ya, praktiknya. Tapi kalau kalian bacanya yang pendek pun nggak apa-apa, cuman nilainya agak kurang. Ya, silakan dihafalkan doa ini. Ini hadis riwayat Muslim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa nakkihi minal khataaya kama naqaita thawbal abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannah wa idhu min adzabin al-qabr wa adzabin an-nar.
Teman-teman sekalian, ini doanya. Misalkan kita takbir yang ketiga ini doanya Allahumma ghfirlahu warhamhu, boleh, nggak apa-apa. Tapi dalam keperluan praktek, ujian praktek, ini yang paling bagus nilainya. Nanti dalam prakteknya secara asli ketika kalian menyolatkan jenazah, boleh bacanya Allahumma ghfirlahu. Misalkan aduh, yang diajarin Mr. Febri panjangan, Allahumma ghfirlahu aja, Allahumma ghfirlahu warhamhu afi wa'fu anhu, boleh. Atau doa yang lain silakan, yang penting pakai bahasa Arab. Allahumma ghfirlahu warhamhu, Allahumma ghfirlahu warhamhu, boleh. Ya, silahkan. Gampang ya. Tetapi yang paling bagus ini nanti pas praktik ya, dihafalkan. Kenapa ini yang paling bagus? Lihat artinya teman-teman sekalian. Allahumma ghfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Ya Allah. Coba kalau teman-teman yang meninggal itu misalkan orang terdekat kita ya, entah kakek kita, mungkin ibu atau bapak kita, teman sekalian, kita baca takbir yang ketiga nih, terus baca doa ini, Allahumma ghfirlahu, ya Allah ampunilah ibu saya, Allahumma ghfirlahu, ampunilah dia, itu ibu saya misalkan, atau bapak saya, warhamhu, rahmatilah dia, ya kan, wa'afihi, selamatkanlah dia, wa'fu anhu, ya, dan maafkanlah dia, wa akrim nuzulahu, muliakanlah tempatnya nanti, wa wasi' madkhalahu, ya, dan lapangkan tempatnya, kuburnya, waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad, basuhlah dia dengan air, ya, salju dan air es yang dingin, gitu kan. Wa nakkihi minal khotoya, ya Allah ampuni, ya, sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih, ya, kama naqaita tsawbal abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan, ya Allah ganti rumahnya yang lebih baik dari yang sekarang, wa ahlan khairan min ahli, dari keluarganya yang dia tinggalkan lebih baik, wa zaujan khairan min zauji, dan istri-istri atau pasangan-pasangan yang terbaik, ya, yang dia tinggalkan, wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah ke dalam surga, wa aidhu min adzabil qabr, ya Allah ampuni dia dari azab kubur, dari azab kubur, ya, lindungi dia dari azab kubur, wa adzabin nar, dan juga azab neraka jahanam. Teman sekalian, luar biasa, ya, ya. Jadi bisa ulangi lagi doanya, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa nakkihi minal khotoyaya kama naqaita tsawbal abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zaujan khairan min zauji wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabr wa adzabin nar. Ya teman-teman sekalian, dibaca, ini yang paling bagus. Misalkan bacanya Allahumma ghfirlahu warhamhu pun cuma segitu pun nggak apa-apa, tapi yang paling bagus ini, ya. Terus takbir yang keempat, takbir yang terakhir, Allahu Akbar, ya. Takbir yang keempat membaca doa untuk si mayit dan juga doa untuk yang menyolatkan atau yang mengurusnya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ya Allah, janganlah menghalangi kami untuk tidak memperoleh pahalanya. Ini untuk orang yang mengurus ya teman-teman sekalian. Jadi mengurus jenazah itu dapat pahala teman-teman, pahalanya besar ya. Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi kami untuk tidak mendapatkan pahalanya, ya, dan janganlah sesatkan kami sepeninggalnya, ampunilah kami dan ampunilah dia. Setelah itu selesai baca doa ini, kita salam ke sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, ya, atau kita salam juga ke sebelah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah salam untuk sholat jenazah itu sekali atau dua kali. Menurut mazhab Imam Syafi'i 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullah. Ini madhab Imam Syafi'i. Kalau madhab Imam Ahmad bin Hambal cuma sekali saja. Assalamualaikum warahmatullah. Yang paling kuat yang mana, Mister? Yang sekali saja. Itu yang paling kuat, hadisnya sahih. Adapun yang salamnya 2 kali itu hadisnya dhaif. Cuma kalau kalian nanti sholat, misalkan salamnya sekali atau 2 kali, dua-duanya boleh. Ya, cuman kalau ditanya, Mister, yang lebih kuat mana? Yang lebih kuat salamnya sekali saja sebelah kanan, yang kiri tidak. Tapi kalau mau dikerjakan kiri dan kanan, tidak apa-apa, boleh juga. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi secara ringkasnya, Mister menyampaikan bahwa sholat jenazah itu ada 4 takbir. Ya, yang pertama membaca suratul Fatihah, yang kedua membaca sholawat, yang ketiga membaca doa ampunan. Ini dia hafalkan, emang agak panjang. Ini poinnya di sini yang paling besar. Yang keempat, ya, yaitu menutup dengan doa untuk diri sendiri atau orang yang mengurus serta si mayit. Oke teman-teman sekalian, misalkan si mayitnya adalah perempuan, ya, kita ganti jadi Allahumma gfir laha. Ini kan Allahumma gfir lahu itu untuk laki-laki. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya. Misalkan itu mayatnya laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anha. Allahumma gfir laha untuk perempuan. Tetapi jikalau misalkan kita nyolatin jenazah perempuan, boleh pakai Allahumma gfir lahu juga boleh. Allahumma gfir lahu ini berlaku untuk umum. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Kenapa? Kalau Allahumma gfir lahu itu untuk si mayit. Pokoknya nggak ada urusan mayatnya laki-laki atau perempuan, pokoknya Allahumma gfir lahu itu masih boleh. Karena hu itu untuk mayit, bukan untuk laki-laki atau perempuan. Kembalinya ke si mayit. Tapi kalau kita mau mengkhususkan, misalkan teman-teman, saya mah pengennya Allahumma gfir laha karena perempuan juga boleh. Ya, intinya Allahumma gfir lahu boleh untuk jenazah perempuan. Kembalinya bukan ke jenazah tetapi kepada si mayit. Mayitnya itu. Ini kaidah bahasa Arab aja, teman-teman. Ya. Jadi boleh Allahumma gfir lahu. Allahumma gfir lahu itu untuk umum, untuk laki-laki dan perempuan. Tapi misalkan perempuan mau dipakai hak belakangnya, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, maka itu pun boleh. Jadi kalau Mister bilang Allahumma gfir lahu ini yang paling aman, silahkan buat laki-laki boleh, perempuan juga boleh. Allahu a'lam bishawab. Itu aja ya dari Mister Febri, silahkan dihafalkan. Mudah-mudahan ini ujian praktik yang bermanfaat buat kita semua. Ya teman-teman, silahkan dihafalkan doa-doanya dari suratul Fatihah, terus sholawat Ibrahimiyah, terus doa untuk si mayit, dan doa untuk diri sendiri dan si mayit yang keempat, serta salam. Silakan praktekkan sesuai yang dijelaskan oleh Mr. Febri. Insyaallah taala itu adalah sholat jenazah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita semua dalam menjalani ujian praktek ini dan bisa kita amalkan nanti insyaallah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.